Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'u bi ihsani ila yaumiddin. Baik, yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dia berikan hikmah yang besar hari ini, di mana ketika ya. Takbir. Baik, hikmah dari Allah. Tadi hujan, sehingga sekarang sejuk udaranya. Panitia takut orang kepanasan, tapi Allah sudah atur semuanya. Nggak mungkin pakai AC kan? Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah, salawat pada Nabi, kemudian takrim dari saya, penghormatan, kemuliaan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat. Alhamdulillah hadir di tempat ini. Kemudian Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang luar biasa mensupport acara ini. Kemudian Ketua Panitia Bapak Wali Naga Ibu Kambar M. Nur, luar biasa. Dia mampu mengangkat acara berskala nasional. Ini luar biasa ini, kalau istilah sekarang ini Wali Naga rasa presiden gitu. Mampu mengangkat acara berskala nasional. Saya yakin. Kenapa bisa kerjasama? Alhamdulillah saya yakin dengan beliau. Ya. Kemudian takrim dari kami kepada para ulama yang mulia, al-mukarram, semuanya hadir di sini. Sekitar 50 lebih ulama. 50 lebih ulama menyokong berdirinya pusat kajian mazhab Syafi'i. Setuju? Dan kemudian kawan nenek mama juga di sini, para nenek mama kita hadir. Dan hal ini supaya di Padang Pariaman terjalin sebuah konsep adat basandi sara basandi kitabullah. Maka di sini hadir para nenek mama kita, datuk-datuk kita, dan para ulama. Alhamdulillah. Maka Allah berkah insyaallah. Kemudian sidang jemaah dirahmati Allah. Kenapa kita dirikan mazhab pusat kajian mazhab Syafi'i? Karena dalam tambang adat Minang disebutkan sarak mendaki adai manurun, sarak mendaki dari Pariaman naik ke atas, dan adat turun dari daerah. Maka untuk haibah sidang jemaah dirahmati Allah, di mana saya akan mendirikan pusat kajian mazhab Syafi'i yang insya Allah akan dinasionalisasi. Saya ingin sejarah ini datang dari Pariaman. Kenapa sidang jemaah? Saya punya kakek tahun 1870, tahun abad 18 sudah belajar di Mekah. Namanya Syekh Daud Sunuri. Buka Google, cari Syekh Daud Sunuri. Dia telah dahulu menurut kita belajar ke Timur Tengah, dan kemudian berkembanglah kajian Islam oleh ulama-ulama besar terkemuka, dan manuskripnya disimpan di Belanda. Maka untuk sidang jemaah, maka untuk pusat kajian Syafi'i ini maka cocok di Pariaman. Kenapa? Karena tuanku-tuanku kita, ulama-ulama kita semuanya bermazhab Syafi'i. Saya Ustaz Abdul Somad dan alumni Al-Azhar lainnya yang datang dari Indonesia, mayoritas kami bermazhab Syafi'i. Dan kami kalau keluarkan data kami di Al-Azhar tertulis nama fulan, maka mazhab Syafi'i.
mazhab Syafi'i. Maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan elektabilitas mazhab Syafi'i, ulama-ulama bermazhab Syafi'i membantu mereka supaya mereka mengikuti fatwa-fatwa jadid yang terjadi di dunia oleh ulama-ulama Syafi'i. Maka kita memfasilitasi, insya Allah akan didirikan pustaka di pusat kajian mazhab Syafi'i sebagai tempat rujukan para ulama mencari referensi-referensi untuk mazhab Syafi'i. Maka untuk itu kita minta bantuan, nanti proposal akan diajukan oleh pengurus mazhab Syafi'i untuk mendirikan pustaka besar tentang buku-buku mazhab Syafi'i, mungkin kepada Bapak Gubernur, pada Bapak Bupati dan pihak-pihak yang peduli. Setuju? Setuju. Tanya Pak Gubernur, setuju Pak Gubernur? Pak Bupati? Alah. Ada 50 ulama gerakan. Ya. Takbir. Sidang jemaah mengaji yang seketik ambo 5 minit saja, nggak boleh lama-lama, orang curiga kamu Ustaz jangan mau acara itu ke kampanye, mana lo mau kampanye dalam kampung bo? Kamu bilang mau kampanye dalam kampung bo? Tidak, ini lillahi ta'ala, ini untuk Allah subhanahu. Tidak. Maka untuk itu orang Pariaman sudah cerdas, jadi nggak perlu curiga-curigai. Namun saya takut juga mungkin 5 minit semua gajinya. Kurang curiga aja kan. Baik, yang pertama Imam Syafi'i mengatakan, jangan kamu tinggal di suatu kampung yang tidak ada ulamanya dan tidak ada tabibnya. Maka syarat satu kampung itu harus ada ulamanya, syarat satu desa ada ulamanya, syarat satu negari harus ada ulamanya, syarat satu kabupaten harus ada ulamanya, para ulamanya. Kemudian satu negara harus ada para ulamanya. Maka dalam rangka ini kita fasilitasi para ulama-ulama kita untuk merapatkan barisan, untuk bermuzakarah, dan kemudian kita fasilitasi dengan pusat-pusat pengajian. Semoga apa sidang jemaah, kita ingin negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ambo kini mengaji baguru Imam Syafi'i. Sabok kan pendiri pusat kajian Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, negeri akan baik dengan 4 perkara. Berapa? Kalau Ustaz aja mari hari aku pandainya. Mau perkenalkan diri Ambo dulu. Ambo asli orang Sungai Laban. Bagaimana? Ada yang tahu Sungai Laban? 2 kilo juga. Kenapa Paul Kamar? Saya pertama belajar agama di Sanawiyah Paul Kamar. Saya alumni Sanawiyah Paul Kamar. Terus orang kok nggak kenal dengan Jafatullah di Pariaman? Orang Pariaman Ustaz Jalgoriboyo. Namun terjadi perubahan. Ini bukan karatulai. Nama asli saya dulu dikenal oleh guru-guru kita di Pariaman ini. Saya dulu sering juara lomba baca puisi. Kalau di Padang Pariaman ketika tenang ya juara puisi pasti itu Jelita Donal orangnya. Di Radio Dara Jelita Donal. Terus ketika itu saya lanjutkan ke Padang Panjang, saya juara lomba karya tulis nasional, juara 3 nasional. Saya ada kantongin penghargaan Bapak Habibie. Saya bawa surat sakti Pak Habibie ke Kairo. Disitulah saya masuk ke Kairo. Bawa surat sakti dari Bapak. Saya ada bawa tadi. Jelita. Tarik, siap. Jangan sampai 5 kali, nak lalok kau. Baik. 4 kebangkitan karena itu kata Imam Syafi'i. Yang pertama adalah yaitu saf ulama, peran ulama. Maka setiap negeri harus merapikan saf ulama. Maka ini syarat negeri yang diridhai Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syarat pertamanya adalah posisi ulama, ulama yang mengarahkan, ulama yang menunjukkan, ulama sebagai referensi semua orang, rakyat dan pemerintahan. Maka wajib merujuk kepada
ulama. Dalam rangka itu kita mulai untuk membangun fasilitas-fasilitas kebangkitan para ulama. Setuju? Kedua, negeri baldatun thayyibatun itu syarat yang kedua, pemerintahan yang soleh. Alhamdulillah pemerintahan kita sekarang soleh. Apa syarat kedua? Alhamdulillah, alhamdulillah soleh. Ketiga, syarat negeri, kebangkitan negeri itu ekonomi sukses, al-aghnia. Ekonomi sukses. Alhamdulillah kita sekarang ini parkiran nggak muat, ekonomi sukses. Sukses insya Allah, bersyukur. Bersyukur nggak? Keempat, syaratnya kaderisasi generasi bangsa. Kaderisasi generasi bangsa. Maka untuk itu sidang jemaah, kalau dilihat dari susunannya, maka sesuai dengan nas yang mengatakan bahwasanya al-umara mulukul ra'iyah, yaitu penguasa itu pemimpin rakyat, sementara al-ulama mulukul umara, sedangkan ulama adalah pimpinan para penguasa. Setuju? Setuju. Jadi ulama ini sejak zaman Nabi posisinya di mana? Harus dirujukan. Makanya ikut ulama. Mau ikut ulama? Mau ikut ulama? Ikut ulama. Itu saja pesannya, ikut ulama. Insya Allah negeri soleh. Ya, baldatun thayyibatun. Ambo sadar bana. Kesempatan Akhi Sambo atau Al-Mukarram Syekh Abdul Samad ini sangat mahal. Maka berpuas-puaslah dengan beliau. Kalau Ambo cari juga sengelaban. Ya, cari juga sengelaban. Baik, takbir dulu. Takbir. Takbir. Jangan lupa sumbangan untuk agama. Sumbangan untuk agama.